tuh imam, walaupun yang ngaku ikut imam ini sekarang dia tidak mengikuti ajarannya, ya. Oh, udah mau jam 11. Setelah ini ada tentang sahabat, ya. Perbedaan kita dengan Syiah. Seandainya Syiah mau mengurangi ini, tentu Ahlus Sunnah Syiah bersaudara. Apa itu? Tidak menghujat sahabat dan istri-istri Rasulullah. Seandainya Syiah mau saja membuang ajaran sesat ini, kita akan saudara sama mereka. Paling yang lain-lain yang perlu diperbaiki, ada beberapa, tapi yang paling penting ini. Tapi kapan itu terjadi? Wallahu a'lam, ya. Terus di bagian 98, la nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya. Kita tidak melebih-lebihkan seorang wali di atas seorang nabi. Sama aja enggak, apalagi di atas. Nah, ini akidah ahlus sunnah. Nabiun wahid afdal min jamil awliya. Nabi paling rendah, satu aja lebih afdal dari semua para wali yang ada. Para wali ini mendapat kemurahan di Allah, disebut karamah. Sedangkan para nabi disebut mu'jizah. Dan kita percaya ada karamah. Ada wali, Allah ciptakan dia dan badannya bisa mecah. Maka kuburnya bisa banyak. Itu yang terjadi di Pulau Jawa. Seorang wali kuburnya banyak. Sunan Bonang ada di Bawean, ada di Lasem, makam Petilasan. Ada yang kubur juga di Tuban. Ya kan? Sunan Kalijaga juga begitu, macam-macam. Bagi kita itu biasa aja, ya. Dan musibah umat hari ini, percaya ke keramat orang dahulu, nggak percaya ke keramat orang hari ini. Keramat dulu sekarang sama nggak? Bahkan sekarang lebih banyak. Sekarang lebih banyak. Dulu di zaman-zaman dulu, Syekh Abdul Qadir hidupin ayam. Apalagi Imam Syuuti dari Mesir ke Mekah cuma satu kedepin mata. Namanya Toyul Ord, melipat bumi. Pernah ngalamin nggak? Untung nggak pernah ngalamin. Kalau pernah ngalami akan tambah paham. Oh, ini nggak hanya untuk orang dulu sampai sekarang. Dan salah satu karamah aulia, ruhnya bisa bertemu ruhannya Rasulullah SAW. Itu karamah. Ya. Maka mereka ini ruhnya selalu hidup bersama ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari karamah. Ya. Makanya antum yang belum jadi wali nggak dikasih. Kalaupun dikasih, paling dikasih dari samping, kiri, kanan. Ya kan? Nggak bisa melihat utuh, nggak bisa berbicara, ngobrol. Nggak bisa. La nusaddiqu sebelumnya. Nomor 100, nu'min bi asyratis sa'ah. Kita percaya tanda-tanda akhir zaman. Khuruj Dajjal, turunnya Dajjal itu bukan hanya simbol, tapi juga sosok. Tapi sebelum Dajjal itu keluar, akan muncul kata Rasulullah SAW, salasuna Dajjalin, 30 Dajjal teri. Dan semuanya ngaku mereka Nabi Allah atau Imam Mahdi. Makanya hati-hati dalam bab kemahdian. Akhir zaman ya. Ya hati-hati. Semuanya ngaku mereka Rasul atau Imam Mahdi. Dan saya nyatat sekarang udah ada sekitar 10 atau 11 yang ngaku Imam Mahdi. Nabi Isa udah satu di Jawa Timur. Ada satu lagi di Jawa Tengah. Orang Betawi itu punya Nabi yang ke-25, Ahmad Sodek. Orang Bekasi udah belum? Belum ya? Dan lain sebagainya. La nusaddiqu kahinan wala arrafan. Tidaklah kita percaya kepada dukun dan peramal. Kenapa? Dukun peramal sumbernya setan. Sebaliknya percaya nabi dan wali. Nabi juga ngeramal gak? Meramal masa depan gak Rasulullah? Meramal.
Nabi kabarkan akan muncul ini, muncul itu, muncul ini, muncul itu. Ramalan nggak? Jadi kalau baca ramalan, ramalannya Nabi dan wali. Masalahnya, antum dukun disebut wali. Wali, ente tuduh dukun. Nah ini masalahnya. Nggak bisa, nggak punya batin, nggak punya sir, nggak punya nur di dalam hatinya, nggak bisa bedain. Ini dukun apa wali? Ini wali apa dukun? Orang wali disebut dukun, orang dukun disebut wali. Wa naral jamaah haqqan wa shawaban wal furqah zaygan wa adzaban. Berjamaah itu benar, sedangkan berpecah belah itu sesat dan azab. Benar gak? Kalau tengkar itu sesat gak? Orang bertengkar pasti perasaannya tersiksa. Coba antum debat aja di komentar YouTube. Kenceng, panas itu. Debat di Facebook, panas itu. Debat di Twitter. Di mana lagi? IG. Benar-benar bikin gila itu. Ya, makanya kita, jamaah saya tidak ridho antum debat-debat di sosial media. Sepakat? Mau hatinya bersih? Mau mengikuti Imam Thahawi? Wa naral jama'ata, apa kata beliau? Dan kami memandang berjamaah itu haqqan wa shawaban. Hak dan shawab. Takdir umat ini berpecah, tapi kita mencoba untuk mengislah. Biarkan itu terjadi, tapi kita islah. Sehingga kita tidak benci karena berbeda. Bisa nggak begitu? Ya. Maka saya nggak pernah benci salafi loh ya. Di dunia kampus dan pesantren biasa kritik mengkritik. Saya kritik Zakir Naik itu biasa, jangankan Zakir Naik. Izzuddin bin Abi Salam, Ibnu Taimiyah aja saya kritik kok. Apalagi cuma seorang Zakir Naik. Apalagi cuma Syekh bin Baz. Siapa ente? Jangan gitu nanyanya, itu main-main pribadi tuh. Ya, mau begini-ginian gitu tuh. Ya, jangan begitu nanya orang. Dalam dunia ilmiah tidak dipandang siapapun. Yang penting ente belajar ilmu, boleh komentar. Ya, jangan kemudian bilang ente siapa komentari ini. Kalau saya buka kartu saya ntar antum bilang sombong. Ya kan? Kalau kita nggak jawab, dibilang nggak bisa jawab. Serba salah. Ada satu bagian yang ketinggalan ya. Nomor 72, halaman 73. Ini paling penting hadiah sebelum pesta pemilu. Ini paling penting. Paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 71 ya. Wala naras sayfa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nomor 71, halaman 72. Kami tidak membolehkan mengangkat senjata terhadap seorang pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berulang-ulang mengatakan, jika antum benar mau berjihad, jihad itu melawan orang yang melawan kita. Dan itu harus face to face. Kecuali kita lagi perang besar. Itu boleh namanya perang gerilya. Karena al-harbu khida. Kalau sekarang nggak boleh. Kalau benar itu orang-orang jihad, dia nggak akan ngebom di tengah keramaian, apalagi di masjid. Itu bukan jihad, itu jahat. Itu orang-orang jahat. Kenapa? Dia membunuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terjadi di Indonesia lagi maulid, lagi Isra Mi'raj, lagi tawasulan terus dibom. Cukup terjadi di negara luar, udah cukup. Jangan ulang di sini. Jangan antum bawa copy paste, taklid ajaran sesat mereka dibawa ke sini. Itu bukan ajaran jihad. Jihad itu gentle, musuh bawa senjata, kita bawa senjata. Gak usah jihad deh, belajar silat aja. Boleh nggak ngelawan orang yang nggak ngelawan kita? Nggak boleh. Sampai ada dibuat tanding itu kan sengaja. Dia serang, kita serang bareng-bareng. Illa man wajaba alaih saif, kecuali yang wajib diangkat senjata untuknya. Nah, itu namanya jihad. Ilmu jihad khusus ada dalam kitab fikih. Ya, baru belajar Islam jangan langsung bab jihad. Ada yang baru hijrah langsung ke bab jihad. Ada yang lucu, yang kedua baru hijrah langsung bab poligami. Ya boleh-boleh aja poligami, tapi ente jangan bahas poligami dulu, beresin dulu yang satu. Ya. Fikih nikahnya belum beres, sudah langsung fikih ta'adud. Kita udah khatam bab ta'adud, belum juga ngamalin, coba.
Dia baru hijrah kemarin sore. Ternyata ada modus. Dia kalau ngeliat orang berjilbab sama bercadar, langsung kayak gemes. Ada yang begitu Pak, curhat sama kita. Nah, suruh ngaji fikih dulu. Ngaji fikih bab nikah. Sebab nikah apa dulu? Orang nikah mandi wajib gak? Maka perlu belajar bersuci. Jangan main langsung aja. Kesemangatan. Wala naral jihad, wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa in jaru. Wah, ini akidah Ahlussunnah begini. Ini berat, tapi mesti disampaikan. Kami tidak berpandangan, tidak mengajarkan, tidak membolehkan berontak. Kritik boleh. Ngeritik sama caci maki beda gak? Antum dicaci, antum dikritik bisa bedain gak? Antum diteriakin sama dinasihatin beda gak? Beda ya? Nah, orang hari ini gak membedakan caciannya dengan nasihat, dengan kritik. Bagi dia caci maki pemimpin itu mengkritik. Padahal itu ciri-ciri orang fasik. Sibabul muslim fisq, mencaci sesama muslim fasik. Dan yang paling fasik hari ini kebanyakan orang-orang yang mengkritik itu. Karena dia menyamakan kritik dengan cacian. Kritik membangun, kalau membina. Kalau cacian, menghina. Beda dia. Coba kita baca. Sama-sama. Wala nara al-khuruja ala immatina. Terhadap pemimpin-pemimpin negeri kami. Wa ulati umurina, dan yang mengurusi urusan-urusan kami. A'immah itu pemimpin, gubernur, bupati, sampai ke presiden, raja, sultan. Ulat umur itu pegawai, pejabat-pejabat, polisi, tentara yang ngurusin keamanan negara. Itu ulat umur. Wa in jaru, meskipun mohon maaf mereka tidak sempurna dalam keadilan, berarti berlaku tidak adil. Gak boleh berontak. Karena kalau berontak untuk membangun negara yang baru lagi sulit. Kalau bikin negara lagi akan ada lagi ketidakadilan. Orang berontak lagi. Seperti sekarang terjadi di mana? Di Libya. Sampai hari ini pemimpin di sana belum ada yang berdaulat. Mereka bunuh Qaddafi, sampai hari ini belum ada penggantinya. Cari lagi, turun lagi, cari lagi, gagal lagi, begitu terus. Gak ada selesainya. Yang benar gimana? Mereka tidak adil, kita nasehatin. Mau gak dinasehati di depan umum? Mau gak? Dinasehati di depan umum, rasanya malu gak? Kalau mau nasihati orang, nasihati empat mata, atau surati dia. Sekarang surat kan sudah ada, online lagi. Ya, jangan komentar-komentar doang antum. Apalagi teriak-teriak di mimbar. Mimbar kita terlalu suci untuk neriakin ngurusin pemimpin-pemimpin gak jelas. Mimbar ini terlalu suci untuk menyebut nama pemimpin-pemimpin itu. Gak usah sebut, ini terlalu suci tempatnya. Ya. Wala nad'u alaihim, tidak mendoakan laknat bagi mereka. Ini Ahlussunnah. Ini depan saya Ahlussunnah gak? Walaupun kita nggak nyoblos dia, nggak cocok dengan program dia, nggak boleh mendoakan keburukan bagi dia. Ini Imam Ahlus, ini bukan ajaran Ar-Razi, ini ajaran Ahlus, sudah. Terus yang benar gimana? Mendoakan kebaikan bagi mereka. Maka amalkan Ratibul Haddad, di situ ada doa. Sarafallahu syarral mu'din, aslahallahu umural muslimin. Semoga Allah memperbaiki urusan orang-orang Islam, termasuk pemimpinnya, rakyatnya. Wala nanza' yadan min ta'atihim, kita tidak menarik ketaatan dari mereka. Ya. Wa nara ta'atahum min ta'atillah ta'ala faridah. Karena benci sama Jokowi, antum pas lewat di lampu merah bilang, "Hah, aneh enggak suka, enggak serap sama Jokowi, terobos aja." Gitu. Gitu ya? Kayak gitu enggak? Enggak begitu kita. Kita enggak suka, kita yang nggak sukanya aja yang diurus, bagian lainnya biarkan. Ya. Malam ya'muru bi ma'siyah, selama mereka tidak mengajak maksiat. Ya.
vaksin itu pilihan. Boleh dan tidak bolehnya itu urusan antum. Ya. Jadi kalau diajak vaksin itu diajak maksiat gak? Ini kan vaksin udah selesai. Maksiat gak tuh? Apa maksiatnya vaksin? Wah, itu bukan maksiat. Kalau belajar ilmu fikih dalam bab darurat boleh pakai benda yang haram. Makanya BP POM dan yang MUI itu tidak mengeluarkan stempel halal untuk obat, karena obat itu darurat. Karena obat itu darurat. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, kan nggak wajib juga. Tapi nggak bisa terbang kemana-mana ntar.